Wah, guys, lihat ini. Waktu aku lagi share tempat wisata di Indonesia yang nggak banyak diketahui oleh khalayak umum, tiba-tiba aku nemu poster menarik ini dong di akun Instagramku. Serius, kamu nemuin tempat wisata yang akan jadi objek penelitian kita? Sini coba aku lihat, kamu kirim ke grup WhatsApp kita ya. Tuh, udah aku kirim di WhatsApp. Keren banget asli. Nama tempat wisatanya itu Curug Putri di Pandeglang, Banten. Nah, Curug Putri ini menawarkan pesona alam yang memikat sehingga warga sekitar itu menjuluki Curug Putri sebagai Glitter Gerinchengan. Ternyata yang menjadi daya tarik Curug Putri adalah air terjun yang memiliki kolam dan mengalir seperti aliran di sungai. Uniknya, aliran sungai dan di kolam di Curug Putri mengalir dari selah-selah batu yang tinggi. Bener tuh si Raylan. Ngomong-ngomong nih, kalau misalnya kita ngobrolin tentang Curug Putri, jadi Curug Putri itu merupakan peninggalan dari Kerajaan Salakannagara. Dan dulunya dipercaya oleh masyarakat sekitar bahwa air terjun ini digunakan sebagai tempat pemandian oleh Ki Loncong Omas dan Nyai Putri Rincik Manik. Kemudian di sekitar lokasi jatuhnya air terjun ini ada berbagai macam batuan yang dibentuk persegi loh. Wah, gila sih, keren banget, bersejarah banget kan? Wah, keren nih. Tapi sayangnya tempat seunik ini nggak banyak diketahui oleh khalayak umum. Ya sih, maklum juga. Letaknya berada di dataran tinggi, di mana lokasi itu cocok untuk para wisatawan atau traveler yang hobi hiking atau trekking. Aku tertarik nih untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Curug Putri. Tiket masuknya juga murah nih, cuma 5.000 saja. Dan jasa tour guide-nya juga hanya 15.000. Nah, sama. Aku juga tertarik. Kalau gitu, kita nanti tentukan waktu dan tempat kita pergi. Nah, kita bakal gali informasi yang selengkap-lengkapnya. 2 minggu kemudian mereka mempersiapkan diri untuk pergi ke lokasi penelitian di Curug Putri, Tahura, Banten. Wah, makasih ya Raylan, kamu udah mau masukin tiket untuk kita pergi ke lokasi penelitian kita pada hari ini. Oh iya, gimana? Kira-kira kalian berdua udah pada siap belum buat melaksanakan misi kita sebagai peneliti hari ini? Ya siap dong, masa enggak? Oh iya, nanti kita akan dipandu oleh Pak Joko yang merupakan tour guide asli suku Baduy. Ia juga akan menjadi narasumber untuk penelitian kita pada kali ini. Semangat jalani misi kita ini guys. Semoga berhasil pada hari ini dan diberikan kelancaran dan kemudahan. Semoga kita dapat berjalan dengan lancar semua urusan hari ini. Oh ya, ngomong-ngomong, kita bakal istirahat di mana nih? Apa kamu udah nyiapin tempatnya juga buat kita istirahat hari ini? Nah, kita bakal nginep di Hotel Archipelago selama 2 hari. Jaraknya hotel dan juga Curug Putri tidak terlalu jauh, hanya kira-kira 3,19 km saja. Kalian tahu nggak sih, Hotel Archipelago ini berada di bawah naungan Archipelago Internasional yang merupakan operator hotel swasta dan independen di Asia Tenggara. Karena Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang dinamis dan cepat berkembang dalam bidang pariwisata domestik maupun outbound. Oh, jadi Archipelago Internasional itu merupakan hasil kerjasama antar negara Asia Tenggara gitu. Dengan adanya Archipelago Hotel ini diharapkan dapat menjadi tempat penginapan bagi wisatawan mancanegara yang berada di Asia Tenggara ini dan bisa berkunjung ke wisata Curug Putri Tahura di Banten ini. Setelah mereka tiba di Archipelago Hotel, mereka segera beristirahat dan mempersiapkan diri untuk penelitian. Baik, selamat siang. Selamat datang di Curug Putri Tahura, Pandeglang, Banten. Perkenalkan, saya Joko Suteja. Saya warga asli suku Baduy yang akan menjadi pemandu sekaligus narasumber lisan dari penelitian kalian di Curug Putri. Insya Allah, semoga saya dapat membantu adik-adik sekalian dalam melakukan riset. Terima kasih Pak untuk sambutan hangatnya. Saya mohon kerjasamanya ya Pak untuk memberikan penjelasan detail terkait sejarah Curug Putri dan Kerajaan Salakannagara beserta bagaimana budaya masyarakat suku Baduy. Kerajaan Salakannagara. Jadi, Kerajaan Salakannagara ini merupakan salah satu kerajaan tertua yang ada di Nusantara. Jadi, Kerajaan Salakannagara ini adalah kerajaan yang bercorak
Hindu-Buddha. Salakanagara sendiri diyakini sebagai leluhur dari suku Sunda. Hal ini dikarenakan wilayah peradaban Salakanagara sama persis dengan wilayah peradaban orang Sunda selama berabad-abad. Yang memperkuat lagi adalah adanya kesamaan kosakata antara Sunda dan Salakanagara. Di samping itu ditemukan bukti lain berupa jam Sunda atau jam Salakanagara yang merupakan suatu cara penyebutan waktu yang juga berbahasa Sunda. Oh, jadi begitu. Lalu, bagaimana kehidupan di Kerajaan Salakanagara ditinjau dari bidang politik, ekonomi, sosial, dan budayanya ya, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Dalam bidang politik, Kerajaan Salakanagara sering mengadakan urusan politik dengan kerajaan lain berupa hubungan diplomatik dengan kerajaan-kerajaan yang ada di India dan China. Adanya kerjasama yang terjalin dengan China menjadikan kerajaan ini dikenal sebagai sebutan Kerajaan Holotan. Dalam bidang ekonomi, Kerajaan Salakanagara memiliki sistem pertanian dengan menggunakan cara berladang. Pada masa kejayaan kerajaan yang dipimpin oleh Raja Dewawarman ke-8, mata pencaharian penduduknya antara lain adalah nelayan, berburu, berniaga, serta bertani. Dalam bidang sosial, kehidupan sosial di Kerajaan Salakanagara begitu harmonis sehingga membuat penduduk kerajaan begitu betah karena memang Kerajaan Salakanagara itu sangat menjunjung tinggi kesejahteraan dan persatuan antar penduduk kerajaan. Sedangkan dalam bidang budaya, kehidupan berbudaya di Kerajaan Salakanagara saat itu sangatlah kental karena terdapat upacara budaya khas kerajaan yang diadakan pada waktu-waktu tertentu. Mengapa kerajaan Salakanagara pada saat itu mengalami keruntuhan? Apa menjadi penyebab dari keruntuhan kerajaan Salakanagara itu, Pak? Jadi begini adik-adik, Kerajaan Salakanagara runtuh pada sekitar pertengahan abad ke-4 Masehi. Hal ini terjadi seiring kemunculan dan semakin kuatnya kerajaan baru yang bernama Tarumanegara. Kendati hanya bertahan 2 abad saja, namun garis turunan penguasa Salakanagara dipercaya melahirkan raja-raja di banyak kerajaan besar di Nusantara, termasuk Pajajaran, Sriwijaya, dan juga Majapahit. Wah, jadi begitu ya, Pak. Kemudian, apa saja peninggalan bersejarah dari Kerajaan Salakanagara yang masih ada sampai saat ini selain Curug Putri? Jadi peninggalan dari Kerajaan Salakanagara itu selain Curug Putri, yaitu ada berupa menhir Cihunjuran yang merupakan 3 menhir yang ditemukan di daerah mata air, tepatnya di wilayah Desa Cikoneng di Kecamatan Mandalawangi, lereng utara Gunung Pulau Sari, dan di Kecamatan Saketi, lereng Gunung Pulau Sari juga tentunya. Tradisi setempat menghubungkan batu tersebut dengan tempat Maulana Hasanuddin, menyambung ayam dengan pucuk umum. Kemudian ada dolmen yang dijuluki Batu Ranjang, memiliki bentuk datar panjang 250 cm dan lebarnya kira-kira 110 cm. Dolmen ini terdapat di Kampung Batu Ranjang, Desa Palanyar, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang, Banten. Batu Ranjang sendiri terbuat dari batu andesit yang dikerjakan sangat halus serta permukaan yang rata dengan pahatan pelipit melingkar ditopang oleh 4 buah penyangga yang tingginya masing-masing 35 cm. Keren sekali, Pak. Ternyata tanpa kita sadari masih ada banyak loh peninggalan dari Kerajaan Salakanagara ini. Nah, alangkah baiknya mari kita sebagai generasi muda harus terus menjaga serta melestarikan segala peninggalan-peninggalan bersejarah seperti itu. Oh iya, Pak, saya minta tolong jelaskan pada kami bagaimana kehidupan suku Baduy. Saya penasaran nih, bahasa apa ya yang digunakan oleh masyarakat suku Baduy ketika mereka berkomunikasi? Jadi orang-orang suku Baduy pada umumnya menggunakan bahasa dengan dialek Sunda Banten jika mereka berkomunikasi. Kemudian, bagaimana sistem kepercayaan dari masyarakat Baduy sendiri, Pak? Agama apa saja yang dianut oleh masyarakat Baduy?
Orang-orang suku Baduy mengaku keturunan dari Batara Cikal. Batara Cikal adalah salah satu dari 7 dewa yang diutus ke bumi. Asal-usul tersebut seiring pula dihubungkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama yang mempunyai tugas bertapa demi menjaga harmoni dunia. Oleh sebab itu, suku Baduy sangat menjaga kelestarian lingkungannya dalam upaya menjaga keseimbangan alam semesta. Objek kepercayaan terpenting bagi suku Baduy adalah Arca Domas yang lokasinya dirahasiakan dan dianggap sakral sehingga mereka mengadakan pemujaan setahun sekali pada bulan kelima dan hanya beberapa anggota masyarakat saja yang dapat mengikutinya. Tapi sebagian besar masyarakat sudah kebanyakan memeluk agama Islam termasuk saya. Wah, keren banget ya guys. Meskipun suku Baduy tidak banyak diketahui oleh banyak orang, tetapi yang perlu kita apresiasi adalah ternyata orang Baduy berpegang teguh pada ajaran agama, bahkan menjalankan ibadah dengan taat juga. Lalu, bagaimana dengan kondisi sistem mata pencaharian masyarakat Baduy ya Pak? Untuk kondisi mata pencahariannya, warga Baduy Dangka banyak yang menjadi pemandu wisata, jasa tempat makan, dan menjual penjualan oleh-oleh. Warga setempat yang menjadi pemandu wisata dan bisa berbahasa Inggris direkrut oleh Sabana Tour and Travel Banten yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang wisata dan travel. Pemesanan tiket pesawat dan hotel domestik maupun internasional. Sabana Tour and Travel Banten ini berada di bawah naungan PT Sanggasuma Bangun Sarana dengan salah satu divisinya yaitu perjalanan wisata domestik dan internasional. Sedangkan untuk warga Baduy luar dan Baduy dalam masih banyak yang beternak dan bertani. Hasil pertanian mereka biasanya dijual ke pasar Keroya, pasar Cibengkung, dan Ciboleger. Wah, menarik sekali ya. Terlihat dari sini bahwa orang-orang Baduy merupakan orang yang sangat pekerja keras dan pantang menyerah untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka sehari-hari. Pertanyaan terakhir dari kami, Pak. Apakah suku Baduy memiliki kesenian atau tradisi khas daerah, Pak? Tentu saja, suku Baduy itu terkenal dengan tradisi kawalu, yaitu upaya menjalankan penyucian diri dengan melakukan puasa selama 3 bulan penuh dalam 1 tahun sesuai penanggalan suku Baduy. Tradisi ini dilaksanakan pada bulan Kasa, Karo, dan Katiga. Selain menjalankan puasa, tradisi kawalu juga dilakukan dengan melakukan permohonan doa agar diberikan keberkahan hidup dan keselamatan semesta serta menambah rasa syukur. Selain itu, ada tradisi seba yang menjadi salah satu pembuktian ketangguhan fisik suku Baduy, terutama suku Baduy dalam. Sebab dalam acara yang telah menjadi tradisi sejak zaman kerajaan ini, mereka harus berjalan berkilo-kilometer untuk bersilaturahmi dengan para pimpinan pemerintah di Provinsi Banten. Wah, ternyata begitu uniknya tradisi khas daerah suku Baduy yang kita nggak tahu nih guys. Banyak sekali kan ilmu baru yang kita terima pada penelitian kali ini. Banyak hal yang patut kita teladani dari masyarakat Baduy adalah kesederhanaan hidup mereka, sifat yang pantang menyerah, dan juga bekerja keras. Selain itu mereka juga taat beribadah, hidup berdampingan dengan rukun, serta berpegang teguh dengan adat istiadat tradisional mereka. Terima kasih Pak Joko untuk penjelasan dan kesediaan Bapak sebagai narasumber yang membantu kami melakukan riset. Yuk teman-teman, mari kita berkunjung ke Curug Putri karena tempat ini merupakan tempat yang bersejarah dan sangat unik. Keindahan alamnya juga sangat terjaga. Dilihat dari bagaimana jernihnya air terjun di Curug Putri dan air kolamnya serta banyak sekali tanaman hijau dan bebatuan yang menjadikan tempat ini sangat sejuk dan asri. Terima kasih Pak Joko untuk informasi dan pengetahuannya. Informasi dari Bapak akan kami ringkas dan jadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk buku digital yang nanti akan kami perkenalkan di situs-situs besar mancanegara sebagai bentuk promosi agar semakin banyak orang mengenal wisata Curug Putri Tahura, Banten. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih adik-adik untuk kunjungannya. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat menambah pengetahuan serta bermanfaat bagi belajar dan halayak umum. Terima kasih.